Ketika label akademisi dipakai untuk membenarkan klaim, benarkah penelitian Roy Suryo ilmiah? Belakangan ini kita sering mendengar satu klaim sederhana tapi problematis. Penelitian Roy Suryo CS adalah penelitian ilmiah. Yang menarik, klaim ini tidak hanya datang dari pendukung politik, tapi juga dari orang-orang yang mengasosiasikan dirinya sebagai akademisi. Pertanyaannya, apakah klaim itu benar secara metodologi ilmiah? Atau justru kita sedang menyaksikan krisis makna ilmiah di ruang publik? Apa itu penelitian? Dalam dunia akademik, ilmiah bukan soal siapa yang bicara. Bukan soal gelar, bukan soal seberapa tebal bukunya. Penelitian ilmiah minimal harus memenuhi beberapa syarat dasar. Metodologi yang jelas dan terbuka. Data yang bisa diverifikasi. Proses yang bisa direplikasi. Analisis yang tunduk pada kritik sejawat, peer review. Tanpa itu sebuah karya mungkin menarik, mungkin provokatif, tapi belum tentu ilmiah. 2. Di mana masalah dalam klaim ilmiah? Masalahnya bukan pada boleh atau tidak Roy Suryo CS meneliti. Setiap warga negara berhak meneliti, mengkritik, bahkan mencurigai. Masalahnya muncul ketika hasil tersebut langsung diberi stempel ilmiah, tanpa publikasi di jurnal ilmiah, uji metodologi oleh pakar independen, dan tanpa membuka data mentah untuk diverifikasi. Dalam sains, klaim luar biasa menuntut bukti luar biasa. Bukan sekadar keyakinan atau reputasi semata. Kritik untuk akademisi yang terlalu mudah membenarkan. Disinilah kritik paling serius perlu disampaikan. Ketika seseorang mengasosiasikan dirinya sebagai akademisi, maka ia memikul tanggung jawab epistemik, bukan sekadar hak berbicara. Akademisi seharusnya bertanya, di mana metodologinya? Di mana uji replikasinya? Di mana kritik sejawatnya? Bukan malah berkata, ini ilmiah karena saya yakin, atau ini ilmiah karena ditulis oleh orang pintar. Sikap seperti ini justru merusak tradisi akademik itu sendiri. Karena akademisi sejati tidak bekerja dengan loyalitas pada tokoh, melainkan loyalitas pada metode dan kebenaran. 4. Rumah bahaya sosial dari otoritas palsu. Ketika label akademisi dipakai untuk membenarkan klaim yang belum teruji, yang kerusak bukan hanya diskusi politik, tapi juga kepercayaan publik terhadap ilmu pengetahuan. Publik akhirnya bingung, mana sains, mana opini, mana propaganda yang menyamar sebagai riset. Ini yang disebut para filsuf ilmu sebagai pseudoscience. Tampilannya ilmiah, bahasanya teknis, tapi tidak tunduk pada disiplin ilmiah. 5. Kesalahan logika yang sering terjadi. Ada beberapa kekeliruan logika yang sering muncul. Appeal to authority. Karena yang bicara akademisi, maka pasti ilmiah. Confirmation bias. Hanya menerima analisis yang sesuai keyakinan politik. False equivalence. Menganggap buku analisis sama dengan riset ilmiah teruji. Posisi yang seimbang seharusnya mengkritik kekuasaan itu penting. Meneliti dokumen publik itu sah. Tapi menyebut sesuatu ilmiah tanpa memenuhi standar ilmiah adalah kesalahan serius, apalagi jika dilakukan oleh orang yang mengklaim diri sebagai akademisi. Jika ingin jujur secara intelektual, katakan saja, ini analisis, ini dugaan, ini kritik. Bukan riset ilmiah yang sampai diuji secara ilmiah. Ilmu pengetahuan tidak butuh pembela fanatik. Ilmu hanya butuh satu hal, kejujuran metodologis. Kalau kamu setuju bahwa sains harus dijaga dari manipulasi label, like, share, dan diskusikan dengan sehat di kolom komentar.